Shalom, damai di hati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan menikmati hari yang baru di hari ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita datang menghadap Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan belajar tentang isi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang-Mu yang tiada henti-hentinya kami rasakan, yang boleh kami nikmati di setiap hari yang baru. Sampai dengan saat ini Tuhan, kekuatan, kesehatan, serta sukacita yang baru boleh kami rasakan. Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami akan memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu Bapa, membawakan kehidupan kami ini Tuhan, untuk meminta pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini, biar boleh menjadi kekuatan, ajaran, bahkan pedoman yang baik untuk kami pakai dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita di hari ini diberi judul Saling Menolong. Di era yang semakin maju ini, dengan tingkat persaingan yang tinggi, memungkinkan banyak orang berlomba-lomba untuk bisa berada di puncak. Sehingga setiap upaya kerja keras yang dilakukan orang agar mendapatkan pengakuan atas keberadaannya. Tapi dalam kondisi ini dapat menjebak kita untuk berperilaku egois dan angkuh, hingga akhirnya menjadikan kita pribadi yang individualistik. Oleh karena orientasi hidup yang hanya berpikir, bertindak dari, oleh, dan untuk diri sendiri, sehingga membuat orang cenderung menutup diri terhadap orang lain. Padahal kita tahu bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk ciptaan Tuhan Allah yang telah hadir dari dan untuk kehidupan bersama dengan ciptaan yang lain. Ada ungkapan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dalam praktik hidup lebih kepada ringan sama dijinjing, berat ditanggung sendiri. Ungkapan ini menghadirkan pesan bahwa pekerjaan apapun jika dilakukan bersama-sama akan jauh lebih ringan atau mudah dibandingkan jika hanya dikerjakan sendiri. Sekaligus mengingatkan kita agar hidup lebih saling tolong-menolong, bahkan bekerja sama satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini Paulus menasehati kita bahwa setiap perpecahan bisa diperdamaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertengkaran antar pelayan atau pemimpin jemaat pada waktu itu di Filipi sangatlah mencolok. Oleh karenanya, untuk mempermudah terjadinya perdamaian, maka Paulus meminta kepada Sunsugos sebagai rekan sepenanggungan yang setia, yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan perselisihan, untuk menolong mereka pada waktu itu. Sunsugos diminta untuk berusaha mendamaikan kedua pelayan Tuhan itu, karena mereka juga adalah teman seperjuangan dalam memberitakan Injil, bersama-sama juga dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja
yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita belajar bahwa yang dikehendaki bukanlah perpecahan, melainkan kebersamaan yang menghadirkan kekuatan untuk saling menolong atas dasar kasih Yesus Kristus. Seperti halnya kita sebagai keluarga Kristen, umat kesayangan Tuhan. Hendaklah kita saling tolong-menolong dalam menyelesaikan pekerjaan di tengah keluarga kita atau dalam ruang lingkup pekerjaan ataupun pergaulan dan pelayanan kita, agar tidak ada yang merasa terbeban dengan pekerjaan, sedangkan yang lain hanya berpangku tangan atau masa bodoh. Tuhan Allah pasti akan memberikan kita kemampuan atau kesanggupan bagi kita semua untuk hidup saling tolong menolong. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu Tuhan yang boleh kami baca serta renungkan di saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang tetap terus mengajarkan dan mengingatkan kami untuk tetap terus hidup saling tolong-menolong satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kami boleh tetap terus diberkati dan menjadi teladan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.